Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Artati SPDI. Pada kali ini saya akan menjelaskan suatu metode yang sudah sangat populer di dunia bisnis dan manajemen, bahkan sudah masuk ke dalam dunia pendidikan, yaitu benchmarking. Sekarang istilah ini sudah sangat populer, bahkan semua kita sudah pasti mendengarnya. Namun demikian, walaupun ini sudah umum, kita akan tetap membahasnya karena pasti banyak manfaatnya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang benchmarking atau yang sering kita sebut atau kenal dengan istilah tolak ukur. Jadi, kita membandingkan kinerja perusahaan kita atau organisasi kita atau lembaga pendidikan kita dengan organisasi atau lembaga pendidikan yang lain yang lebih baik dari kita, supaya kita tahu kita itu berada di level mana atau berada di posisi mana dibandingkan organisasi tersebut. Baiklah, pada sesi ini seperti biasanya kita akan awali dari definisinya. Definisi benchmarking atau kita singkat dengan BM, ada 3 pendapat yang akan saya ambil yang menurut saya itu paling utama. Yang pertama, menurut David Chen, bahwa benchmarking adalah suatu proses pengukuran terus-menerus atas produk, jasa, dan tata cara kita terhadap pesaing kita yang terkuat atau badan usaha lain yang dikenal sebagai yang terbaik. Jadi, benchmarking itu kita membandingkan dengan yang lebih baik dari kita, karena kalau kita membandingkan dengan yang lebih rendah daripada kita, what for? Kita tidak akan dapat melihat di tingkat mana atau level berapa kita berada dibandingkan dengan perusahaan yang berada di bawah kita. So, benchmarking ini adalah perbandingan kita dengan yang lebih baik ya. Yang kedua, menurut IBM, benchmarking merupakan suatu proses terus-menerus untuk menganalisis tata cara terbaik di dunia dengan maksud menciptakan dan mencapai sasaran dan tujuan dengan prestasi dunia. Nah, sama sih intinya, jadi kita itu membandingkannya dengan yang unggul atau yang terbaik ya untuk benchmarking ini. Nah, definisi yang ketiga menurut Teddy Kawita, di mana benchmarking merupakan suatu proses belajar yang berlangsung secara sistematis dan terus-menerus, di mana setiap bagian dari suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang terbaik atau pesaing yang lebih unggul. Jadi kira-kira intinya kita membandingkan kinerja perusahaan atau organisasi atau sekolah kita tempat kita bekerja dengan organisasi lain atau sekolah yang lain yang menurut kita itu lebih unggul dan lebih kompeten atau terbaik di kelasnya. Supaya kita tahu di mana posisi kita berada atau berada di level seberapakah kita saat ini. Dan itu dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Jadi, benchmarking ini bukan dilakukan hanya di awal saja, bukan begitu. Tapi, benchmarking ini dilakukan secara berkala. Misalnya, pada tahun ini kita melakukan benchmarking ke sebuah lembaga X. Dan hasilnya, ternyata kita berada di posisi ke-10. Di tahun depan atau tahun selanjutnya, kita mengecek ulang dan ternyata kita sudah berada di posisi yang ke-5. Nah, dengan begitu kita tahu seberapa jauh perkembangannya di lembaga kita. Oke, sepertinya cukup jelas untuk mendefinisi benchmarking. Semoga bermanfaat. Insya Allah next pertemuan kita akan membahas manfaat dari benchmarking dan tujuannya kita melakukan benchmarking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.